Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang troubleshooting perangkat keras komputer. Banyak orang mengira perbaikan komputer itu untung-untungan. Tapi sebenarnya troubleshooting memerlukan pendekatan yang terorganisir dan logis. Tujuan kita hari ini adalah memahami bagaimana menghilangkan variabel penyebab masalah secara sistematis. Ingat, ini adalah keterampilan yang akan terus terasah seiring bertambahnya pengalaman. Sebelum kita menyentuh satupun obeng atau menekan tombol, ada satu aturan emas: lindungi data pelanggan. Sangat penting untuk memastikan backup data telah dilakukan, baik ke hard drive eksternal maupun penyimpanan cloud. Mengapa? Karena risiko kehilangan data saat perbaikan itu nyata. Jadi, tanyakan pada pelanggan kapan terakhir kali backup. Jika mereka tidak memiliki backup data dan Anda tidak bisa membuatnya, mintalah mereka menandatangani formulir pelepasan tanggung jawab, agar Anda ataupun perusahaan terlindungi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Proses troubleshooting standar industri terdiri dari 6 langkah logis. Kita tidak bisa melompat-lompat. Yang ke-1, identifikasi masalah. 2, tetapkan teori penyebab. 3, uji teori tersebut. 4, tetapkan rencana dan solusi. 5, verifikasi fungsional sistem. 6, dokumentasikan semua. Mari kita bedah satu persatu. Langkah pertama adalah menjadi detektif. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin dari pelanggan. Di sini etika sangat penting. Jangan gunakan istilah teknis atau jargon yang membingungkan. Dan jangan pernah merendahkan pelanggan. Gunakan pertanyaan terbuka seperti apa yang terjadi saat komputer dinyalakan untuk mendapatkan gambaran umum. Lalu ikuti dengan pertanyaan tertutup seperti apakah ada orang lain yang menggunakan komputer ini? Selain bertanya, perhatikan petunjuk teknis. Apakah ada pesan kesalahan atau bunyi beep saat komputer dinyalakan? Itu semua adalah petunjuk awal yang berharga. Setelah data terkumpul, masuk ke langkah kedua. Tetapkan teori penyebab. Mulailah dari yang paling sederhana. Apakah kabel longgar? Apakah saklar listrik mati? Lalu, di langkah ketiga, kita uji teori tersebut satu persatu, mulai dari yang termudah. Misal, cek dulu colokan listriknya sebelum membongkar motherboard. Jika teori pertama salah, jangan panik. Buat teori baru dan uji lagi. Jika Anda mentok mendokumentasikan apa yang sudah dicoba sebelum mengeskalasikan masalah ke teknisi yang lebih senior. Jika penyebab sudah ditemukan, kita masuk langkah 4. Tetapkan solusi. Setelah diperbaiki, jangan langsung pulang. Lakukan langkah kelima. Verifikasi fungsionalitas penuh. Pastikan komputer bisa booting, koneksi internet jalan, dan coba cetak dokumen untuk memastikan peripheral lain aman. Terakhir, dokumentasi, catat masalah, solusi, dan komponen yang diganti di jurnal teknisi. Ini penting untuk referensi di masa depan. Sekarang kita masuk ke masalah spesifik perangkat keras. Pertama, perangkat penyimpanan atau storage. Seringkali masalah komputer tidak mengenali drive, disebabkan oleh hal sepele, kabel daya atau data yang longgar. Solusinya cukup kencangkan kabelnya. Pernah mengalami flash drive yang transfer data lambat? Cek portnya. Mungkin port di BIOS diatur dengan kecepatan penuh, bukan kecepatan tinggi. Atau motherboard belum mendukung USB 3.0. Periksa juga jumper di drive lama jika masih menggunakannya.
Kedua, motherboard. Ini jantungnya PC. Gejala paling umum, jam komputer selalu salah saat dinyalakan. Ini tandanya baterai CMOS sudah habis atau longgar. Solusinya, ganti baterai koin tersebut. Tapi hati-hati jika Anda melihat kapasitor di motherboard menggelembung atau bocor, itu tanda kerusakan fisik akibat panas atau listrik. Solusinya, biasanya harus mengganti motherboard sepenuhnya. Juga jika komputer menyala tapi berhenti setelah pause, cek pengaturan BIOS Anda. Ketiga, power supply. Masalah daya seringkali terjadi karena power supply rusak atau koneksi longgar. Jika komputer mati total, cek dulu stop kontak dinding dan kabel powernya. Namun jika komputer sering ribut sendiri atau tercium bau gosong dari belakang PC, indikator kuat power supply mulai rusak dan harus segera diganti agar tidak merusak komponen lain. Keempat, CPU dan RAM. Jika komputer sering macet atau ribut tanpa peringatan, seringkali penyebabnya adalah overheating. Cek kipas CPU, apakah berputar, apakah penuh debu. Lalu, jika komputer mengeluarkan bunyi beep error atau lambat setelah upgrade, cek RAM. Mungkin RAM-nya longgar atau tipe RAM yang salah dan tidak kompatibel dengan slot motherboard. Pastikan RAM terpasang sampai bunyi klik. Untuk masalah tingkat lanjut seperti RAID, jika RAID tidak ditemukan, jangan panik dulu. Cek apakah controller RAID eksternal sudah mendapat daya listrik. Seringkali kabel powernya terlepas. Jika muncul pesan RAID not found, bisa jadi driver controller RAID hilang dan perlu diinstal ulang. Ini butuh ketelitian lebih dibanding PC biasa. Sebagai teknisi, ingatan kita terbatas. Itulah kenapa Anda butuh alat preferensi pribadi. Buatlah jurnal perbaikan. Catat deskripsi masalah dan solusinya. Catat juga riwayat perbaikan komputer tersebut. Apa saja spare part yang pernah diganti. Catatan ini sangat berharga agar Anda bisa mengulangi langkah diagnosa yang sama di masa depan. Sebagai teknisi, ingatan kita terbatas. Itulah kenapa Anda butuh alat preferensi pribadi. Buatlah jurnal perbaikan. Catat deskripsi masalah dan solusinya. Catat juga riwayat perbaikan komputer tersebut. Apa saja spare part yang pernah diganti. Catatan ini sangat berharga agar Anda bisa mengulangi langkah diagnosa yang sama di masa depan. Selain catatan pribadi, gunakan internet, mesin pencari, forum online, atau situs FAQ. Produsen adalah teman terbaik teknisi. Dunia IT berkembang sangat cepat. Manual online seringkali lebih update daripada manual fisik yang ada di dalam kotak. Kesimpulannya, troubleshooting adalah kombinasi antara prosedur logis, pengetahuan hardware, dan dokumentasi yang rapi. Dengan mengikuti 6 langkah tadi dan memahami gejala umum hardware, bisa menyelesaikan masalah lebih cepat dan efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.